Melanjutkan yang sebelumnya, Nina meminta Aubah untuk selalu bersamanya, dan itu membuat Aubah tersipu malu. Nina bingung apakah Aubah tak mau bersamanya, tapi itu membuat Aubah malu untuk menjawabnya. Nina mengingat kalau Aubah tak akan melakukan apapun kepadanya sebelum Nina lulus SMA, tapi Nina berkata kalau sekarang juga Nina tak mempermasalahkannya. Aubah terdiam sejenak, tapi ia tetap berpegang teguh dengan prinsipnya. Alasan utamanya karena Nina masih berstatus pelajar, juga mereka baru saja pacaran dan harus melakukan secara perlahan. Nina bingung apakah tidak normal jika langsung main gas, dan Aubah membenarkan hal itu. Nina tak ada pilihan lain selain setuju dengan keinginan Aubah. Besoknya di siang hari, ketika Nina sendirian di rumah, ia sangat kaget dengan orang yang bertamu di rumah Aubah, dan itu adalah mantan Aubah, yaitu Nagi. Nagi bertanya apakah ada Aubah di dalam, tapi tampaknya Aubah sedang tertidur karena kelelahan. Nagi pun mengerti dan memberikan sesuatu kepada Nina, lebih tepatnya untuk Aubah. Nagi berkata kalau orang tuanya sedikit merepotkan, jadi mereka memberikan ini karena selama ini Nagi selalu merepotkan Aubah. Nina menjadi waspada dengan kehadiran Nagi, tapi Nagi berkata tak perlu melakukan hal itu karena besok Nagi akan pulang ke kampung halamannya dan mereka tidak akan bertemu lagi, dan tersenyum penuh kesedihan. Ia merasa kesal jika pulang tanpa melakukan apapun dan mencoba untuk menjahili Nina. Nagi mencoba menggoda Nina dengan berkata kalau Aubah sudah bercerita soal Nina kepada Nagi dan tahu kalau Nina adalah pacarnya Aubah sekarang. Dia bertanya apakah mereka sudah melakukannya, dan pastinya belum. Nagi berkata kalau anak kecil seperti Nina mana mungkin Aubah anggap serius, dan itu cukup membekas di diri Nina. Ia benar-benar menganggap serius perkataan Nagi barusan, dan sekarang Aubah mengalami masalah di mana terdapat obat kuat dan juga kondom di sana. Itu semua dibeli oleh Nina. Aubah menjadi kesal dengan Nagi. Nina berkata meskipun ia masih SMA, tapi ia sudah berumur 18 tahun dan bisa dianggap dewasa. Aubah mencoba menenangkan Nina, tapi Nina berkata kalau mungkin saja Aubah sulit mengatakannya. Tapi Nina bertanya apakah Aubah benar-benar tak ingin melakukannya meskipun Nina yang memintanya sendiri. Aubah meski sedikit panik, dia tetap teguh pendirian dan berkata kalau ia tetap tak akan melakukannya, dan tentu saja membuat Nina syok mendengarnya. Bagi Aubah, meski Nina sudah dewasa, ia masihlah seorang anak SMA dan bisa dibilang masih dalam pengawasan orang tua. Lagi pula, Aubah dipercayai oleh ayah Nina untuk menjaganya semenjak mereka berpacaran, dan mereka belum pernah melakukan hal yang romantis. Tapi seperti yang Aubah sampaikan sebelumnya, tunggulah sampai Nina sudah lulus SMA. Nina tampaknya mengerti dengan perkataan Aubah. Aubah juga ingin selalu memenuhi keinginan Nina, tapi Aubah tak ingin Nina menjadi terbiasa dengan orang dewasa yang dengan mudahnya berhubungan dengan anak SMA. Itu semua Aubah lakukan hanya untuk tampil keren di hadapan Nina. Nina akhirnya menyadari sesuatu dan tertawa karena semua tindakannya tampak bodoh. Ia menjadi lebih bahagia dan tenang dan merasa kalau sikap Aubah sangatlah imut bagi Nina. Aubah menjadi malu mendengarnya dan ingin berkata kalau yang imut itu adalah Nina, bukan dirinya. Nina melanjutkan, jika tak bisa melakukan seks, setidaknya ciuman bisa dong. Aubah bingung dan bertanya, kenapa? Tapi Nina juga berkata kalau mereka sudah melakukannya juga sebelumnya, dan itu juga inisiatif dari Nina. Dan jika Aubah yang memulainya, maka semuanya menjadi impas. Aubah menjadi ragu jika Aubah yang melakukannya, tapi Nina tak mempermasalahkannya dan mencoba bersabar untuk hal yang sebelumnya. Yang ia inginkan saat ini adalah ciuman dari Aubah. Nina pun menutup matanya dan menunggu Aubah. Aubah pun mengerti dan mulai mencium Nina seperti yang diinginkan Nina. Di suatu tempat lain, tampaknya seorang simper sedang membaca berita soal salah satu VTuber yang vakum karena ketahuan punya pacar. Ia merasa kalau VTuber itu lebih baik dipecat atau graduate saja daripada harus comeback, karena baginya VTuber seperti itu sudah mengkhianati fansnya. Pagi hari menyambut dan Nina tampak tertidur dengan pulas. Tapi ia dibangunkan Aubah karena hari ini adalah hari Nina kembali bersekolah. Nina yang terbangun kebingungan karena Aubah terlalu pagi membangunkannya. Itu karena Aubah akan mulai bekerja kantoran hari ini juga, jadi harus berangkat lebih cepat.
Nina pun langsung terbangun, lupa kalau hari ini Aoba resmi bekerja secara formal. Nina pun memberi semangat untuk Aoba yang bekerja di kantor. Meski begitu, Aoba saat ini masih berstatus karyawan kontrak, bukan karyawan tetap. Dan ia juga bergabung bersama pria lain bernama Natori, orang yang menghujat VTuber sebelumnya. Aoba berencana untuk menjadi karyawan tetap, jadi akan berusaha sekuatnya. Karena ini hari pertama mereka bekerja, mereka diajak untuk berkeliling dulu, dan penanggung jawab mereka segera datang. Pria itu menyapa Aoba dan saling berkenalan satu sama lain. Natori merasa senang karena ada karyawan baru yang bergabung bersamanya. Aoba mengajaknya untuk bertukar kontak, tapi Natori kaget dengan wallpaper milik Aoba di HP-nya dan mengenali Amasaki Nina. Aoba kaget karena Natori mengenalinya. Itu jelas karena Natori termasuk salah satu fans dari Amasaki Nina. Aoba merasa senang karena seperti bertemu salah satu kaumnya. Aoba juga menyadari kalau ini pertama kalinya ia bertemu orang asing yang juga menyukai Amasaki Nina. Tiba-tiba Natori meminta maaf karena prinsipnya adalah untuk tidak berbagi idol yang sama dengan orang yang ia kenal. Natori menyadari kalau Aoba sangat menyukai Amasaki Nina dan berubah menjadi mode agresif dan bertanya seperti seberapa lama Aoba mengikuti Nina, sudah habis berapa banyak untuk berdonasi atau super chat atau semacamnya. Karena itulah kalau ingin membahas sedikit, Natori tak akan mempermasalahkannya. Dan untuk kedepannya sebaiknya mereka tak terlalu sering membicarakan soal ini. Aoba pun mengerti maksud Natori. Aoba bertanya apakah di mata Natori Amasaki Nina sangat spesial, dan Natori dengan cepat mengiyakannya. Bagi Natori, Amasaki Nina sangatlah spesial baginya. Kembali ke rumah, Nina tampak sekali gabut. Karena ini awal semester, jadi sekolah hanya setengah hari saja. Juga Aoba sedang bekerja. Karena Aoba sibuk bekerja dan tak ada hal yang penting di sore hari, Nina berpikir untuk melakukan live streaming sekarang juga. Di kantor, Natori merasa sangat lelah karena begitu banyaknya penjelasan ketika masa pelatihan. Karena bagi Natori, ia lebih senang melakukannya secara langsung atau melakukan secara praktik. Juga ia meminta maaf ke Aoba karena menemaninya merokok meskipun Aoba tak merokok, dan Aoba juga tak mempermasalahkannya. Dan saat ini mereka kaget dengan notifikasi yang muncul, di mana Amasaki Nina tiba-tiba saja melakukan live streaming. Natori menjadi panik karena dari jadwalnya seharusnya tak ada live streaming di jam segini. Berbeda dengan Natori, Aoba sangat mengerti Amasaki Nina atau Nina dan berpikir pasti Nina sangat gabut di rumah. Aoba juga ingin menonton live streaming Amasaki Nina sekarang, tapi ia tidak bisa. Sebagai simper sejati, Natori meminta maaf ke Aoba karena ia akan mendengarkannya menggunakan earphone. Aoba juga ikut menonton, tapi hanya sampai istirahat selesai. Dan setelah istirahat dan kembali bekerja, Aoba masih melakukan pelatihannya. Ia bingung di mana Natori berada, dan pengawasnya berkata kalau Natori sedang pergi ke toilet karena perutnya yang sakit. Aoba menjadi curiga, apa jangan-jangan Natori sengaja bolos hanya untuk menonton live streaming Amasaki Nina? Ia menjadi overthinking dibuatnya, dan pengawasnya berkata kalau Aoba sangat berpengalaman dengan apa yang ia kerjakan sekarang. Dan setelah pulang kerja, Aoba meminta maaf langsung kepada Nina karena ia tak bisa menonton live streaming Nina sampai selesai. Tapi Nina mengerti karena Aoba yang sedang bekerja. Pasti itu sangat sulit. Nina berkata akan menjadi merepotkan jika Aoba malah memprioritaskan live streamingnya dibanding pekerjaannya. Selama Aoba bisa menonton sebentar, itu sudah cukup bagi Nina. Aoba merasa tidak puas dan merasa gagal karena ia sudah dihibur oleh idolanya. Bagi Aoba yang berpacaran dengan Nina dan dirinya yang menjadi fans dari Amasaki Nina, harus bisa benar-benar memisahkan antar keduanya. Dan Nina merasa kalau Aoba terlalu serius, tapi itu karena Aoba tak ingin tertinggal sebagai fans Amasaki Nina. Aoba teringat dan berkata kalau hari Jumat ia akan pulang lebih malam. Nina bingung dan bertanya apakah Aoba akan berselingkuh di hari itu. Dan tentu saja Aoba menjawabnya tidak. Itu karena ada pesta penyambutan untuk karyawan baru, jadi sangat sulit untuk menolaknya. Dan Nina mengerti akan keadaannya. Kalau begitu, Nina memutuskan untuk live streaming lebih lama dari biasanya di hari itu, karena biasanya Nina selalu melakukan live streaming secara singkat. Aoba bingung kenapa Nina melakukan itu, dan Nina bingung apakah Aoba melarangnya. Tapi bukan karena itu karena jika begitu ia tak bisa menonton live streaming Nina di hari itu. Dan Nina berkata kalau Aoba masih bisa melihatnya dari arsip.
Di tempat lain, di rumah Natori, ia masih melihat arsip live streaming milik Amasaki Nina. Ia menyadari penontonnya lebih sedikit dari biasanya. Itu wajar karena Amasaki Nina mendadak melakukan live streaming. Sebagai seorang fans sejati, ia harus bisa menonton live streaming favoritnya kapanpun berada. Dan jika telat, harus sebisa mungkin untuk berbaur dengan apa yang terjadi. Dan sudah diduga, Natori yang penuh kepedean ini berkata kalau hanya dia yang bisa mendukung Nina se-effort ini. Emang boleh se-effort ini? Dan di hari Jumat, Amasaki Nina memulai live streamingnya seperti biasa. Dan ada chat yang bertanya seberapa lama Amasaki Nina live streaming. Amasaki Nina menjawab kalau ia akan live streaming sampai tengah malam. Natori yang menontonnya merasa sangat senang dibuatnya, karena sangat jarang bagi Nina untuk live streaming di jam seperti sekarang. Natori pun tenggelam dalam kebahagiaan. Tapi berbeda dengan Aoba yang tampak merasa tak begitu senang dengan pestanya malam ini. Ia bingung kemana Natori pergi, padahal ini pesta untuk mereka berdua. Dan curiga kalau Natori pasti sedang menonton live streaming Amasaki Nina. Aoba ditanya oleh senior ingin memesan apa, tapi Aoba mencoba menolaknya. Dalam hatinya, Aoba juga ingin menonton live streaming, tapi seniornya tetap memaksa Aoba, dan Aoba hanya bisa mengalah. Dan tak terasa sudah jam 11 malam, dan Amasaki Nina mengakhiri live streamingnya hari ini. Natori kembali ke dalam, tapi di dalam hanya ada senior sebelumnya, dan berkata kalau yang lain akan lanjut ronde kedua. Tetapi Natori menolak untuk ikut. Senior itu tak mempermasalahkannya, tapi ia ingin meminta tolong sesuatu. Ia meminta Natori untuk mengantar Aoba pulang ke rumahnya, karena ia juga akan bergabung dengan yang lain. Tapi Natori tak tahu di mana Aoba tinggal. Senior itu sudah mempersiapkan semuanya, termasuk alamat Aoba, dan itu satu arah dengan Natori, dan mengantarkannya menggunakan taksi. Natori berkata kalau pakai taksi terlalu mahal, dan ia biasanya menggunakan kereta. Jika Natori ingin mengantarnya, maka ketua yang akan membayarkan taksinya, dan Natori mengantar Aoba pulang. Di taksi, Natori bertanya apakah Aoba baik-baik saja, dan Aoba mengiyakannya, dan akan mengantarkan Aoba pulang dulu. Dan Aoba berterima kasih atas bantuan Natori. Aoba juga bertanya sudah jam berapa sekarang. Natori menjawab kalau sudah jam 11 lewat, dan bertanya apakah Aoba ada urusan yang penting. Tapi Aoba merasa bersyukur karena sudah jam 11 lewat. Dan akhirnya mereka sampai di rumah Aoba. Natori bertanya apakah Aoba bisa pulang sendiri, dan Aoba berkata kalau ia bisa pulang sendirian dan berpisah. Di dalam, Natori menyadari kalau Aoba meninggalkan name tag-nya dan mencoba mengejar Aoba. Jika Aoba tak membawa ini, besok ia bisa dalam bahaya. Dan Natori mendengar sesuatu yang tak asing baginya. Ia terdiam sejenak, tak menyangka apa yang ia dengar barusan, dan memutuskan untuk pulang. Di taksi, ia masih terdiam karena syok dan kaget. Natori yakin kalau itu adalah suara dari Amasaki Nina. Natori masih mengelak fakta yang ada kalau sebegitunya Aoba menyukai Amasaki Nina dan mencari pacar dengan suara yang mirip Amasaki Nina. Tapi ia teringat dengan pertanyaan Aoba sebelumnya soal jam 11 dan merasa bersyukur kalau sudah jam 11 lewat. Itu juga sama dengan Amasaki Nina yang mengakhiri streamnya di jam 11 malam juga. Dan itu membuat Natori tak menyangka dengan apa yang ia temukan. Di rumah, Nina menyambut kedatangan Aoba dan berkata kalau Aoba terlalu banyak minum sake. Tapi Aoba malah memeluk Nina, yang membuat Nina bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Dan cerita pun berlanjut, dan minggu depan akan menjadi episode terakhir dari series Kimi wa Ninna Janai. Jadi sampai bertemu di episode terakhir guys.